Indonesia mengeluarkan pernyataan bahwa ada 2 orang di wilayah Indonesia yang positif terjangkit virus corona. 2 orang di Indonesia dinyatakan positif corona. Mereka tertular dari warga negara Jepang yang sebelumnya dikabarkan berita Malaysia terkena virus corona. Pada tahun 2019, tepatnya pada bulan Desember, kasus pertama COVID-19 muncul di kota Wuhan, di Provinsi Hubei, Tiongkok. Virus ini diidentifikasi sebagai jenis baru dari coronavirus yang diberi nama SARS-CoV-2. Dan pada tahun 2020, tepatnya pada bulan Januari, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengkonfirmasi bahwa penyakit ini dapat menularkan virus antar manusia. Kasus ini mulai muncul di luar Tiongkok, tepatnya di Thailand, Jepang, dan Korea Selatan. Pada tahun 2020, tepatnya pada 30 Januari, WHO mendeklarasikan bahwa wabah ini sebagai Public Health Emergency of International Concern, yang dimana WHO menyatakan COVID-19 sebagai pandemi global. 14 November 2020, lebih dari 53.281.350 orang kasus telah dilaporkan lebih dari 195 negara dan wilayah seluruh dunia, mengakibatkan lebih dari 1.301.021 orang meninggal dunia dan lebih dari 34.394.214 orang yang sembuh. Kasus corona pertama di Indonesia muncul tepat 2 tahun yang lalu, yakni 2 Maret 2020. Sejak saat itu, penambahan kasus harian di Indonesia mengalami pasang surut selama 2 tahun terakhir. Kemunculan varian Delta hingga terbaru Omicron turut mempengaruhi data kasus corona di Indonesia. Terkini, kasus corona di Indonesia selama 2 tahun terakhir berjumlah 5.564.448 kasus. Pemerintah mengkonfirmasi kasus 1 dan 2 yang menimpa seorang ibu berumur 64 tahun dan putrinya berumur 31 tahun di Depok, Jawa Barat. Keduanya terinfeksi corona dari warga negara Jepang yang sempat datang ke Indonesia pada Februari 2020. Selang beberapa hari kemudian, tepatnya 10 Maret 2020, Dirjen WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus mengirimkan surat kepada Jokowi. Surat itu berisi permintaan agar Jokowi mendeklarasikan darurat nasional. WHO juga menetapkan corona sebagai pandemi. Melalui keputusan Presiden Kepres nomor 7 tahun 2020, dibentuklah gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Saat itu ditunjuklah Kepala BNPB Doni Monardo sebagai Ketua Gugas COVID-19. Sebulan kemudian, yakni pada 10 April 2020, penyebaran kasus corona di Indonesia mencapai seluruh provinsi. Saat itu ada 3.512 kasus positif COVID-19 di seluruh Indonesia. Teman-teman, pandemi saat ini telah mengajarkan kita banyak hal. Salah satunya yaitu saling menjaga. Ada 3 langkah yang bisa kita lakukan untuk menjaga diri kita sendiri dan orang lain. Nah, untuk pencegahan yang pertama, teman-teman jangan lupa untuk memakai masker, karena masker merupakan suatu perlindungan dasar bagi kita yang sangat efektif loh. Nah, dengan masker ini kita bisa terjaga dari virus-virus luar yang disebarkan oleh orang lain. Untuk menggunakan masker ini juga, jangan lupa harus menutupi hidung dan mulut kalian ya, karena dengan menggunakan masker kita tidak hanya menjaga diri kita sendiri, namun menjaga keluarga dan orang lain. Yuk vaksinasi yuk. Nggak mau takut.
aku takut, aku kurang percaya. Kamu emang udah tanya dokter? Kan kamu aja belum tahu informasi ini bagus buat kita atau enggak. Ini malah makin sakit. Iya, kalau informasi ada ya. Yaudah ya. Jadi semua lagi sama lagi ya. aturan saja, tetapi pelindungan nyata. Kalau teman-teman yang belum vaksin, segera untuk mendaftarkan diri ke puskesmas atau tempat vaksin terdekat. Dan buat kamu yang sudah vaksin, segera untuk bekerja. Semakin banyak yang sudah vaksin, semakin kuat kita bersama. Nih, kan UAS sudah selesai ya. Minggu depan tuh udah mulai libur. Lalu mau pada mana? Kalau aku mudik sih, Aku karena kebetulan kan masih sini nih. Kayaknya aku keluar kota nih sih liburan. Kayak gitu selfie buat kita pusing-pusing kelas. Ya kan kita habis UAS nih, kita pusing butuh refreshing, butuh healing. tapi aku dengar-dengar kita nggak boleh keluar sama pandemi. Oh, kayaknya kemarin aku bisa keluar kota gitu aja. Tapi aku dengar kalau ada aturan baru dari pemerintah, kalau kita mau keluar kota harus swab antigen. Tapi ngapain sih pakai tes gitu segala kalau bisa ngabisin duit? Enggak, aku juga pernah dengar kalau itu gratis dari pemerintah. Oh, seriusan gratis? Maksudnya kalau gratis tuh boleh juga nggak sih? Biar kita juga sama-sama nonton, biar kita bisa nih keluar kota. Tapi kayaknya kita nyari info lebih lanjutnya dulu nggak sih? Oke. Jika kamu harus bepergian melakukan tes COVID-19, ini penting untuk memastikan kamu aman dan tidak membawa risiko ke tempat tujuan. Entah itu tes antigen atau swab, patuhi aturan yang berlaku. Ini bukan cuma soal dokumen perjalanan, melainkan tujuan kita bersama. Kita sudah melewati banyak tantangan bersama, mulai dari PPKM, larangan-larangan untuk beraktivitas, dan banyak lainnya. Tapi inilah saatnya kita harus terus saling menjaga, mulai dari memakai masker, karena masker adalah sebuah bentuk perlindungan kita terhadap virus dan penularan dari orang lain. Lalu selanjutnya ada vaksinasi. Ini juga sebuah bentuk untuk kita menjaga tubuh kita agar tidak terserang oleh virus. Yang terakhir ada tes COVID sebelum berpergian. Ini memastikan apakah kita layak untuk berpergian keluar kota. Dengan langkah kecil ini kita bisa melindungi banyak orang. Yuk, kita bergerak bersama untuk masa depan yang lebih sehat. I've been reading books of old, the legends and the myths, Achilles and his gold, Hercules and his gifts, Spider-Man's control, and Batman with his fist. And clearly I don't see myself upon the list, but she said when she wanna go, how much she wanna risk. I'm not looking for somebody with some superhuman gifts, some superheroes, some fairy tale bliss. Just something I can turn to, somebody I can kiss. I want something just